Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh cinta, penuh kasih, Engkau telah membaharui hidup kami. Setiap dari kami, keluarga kami. Dan itu Kau nyatakan dalam diri Santo Agustinus bersama ibunya, Santa Monica, dan orang tua mereka. Tuhan, Engkau ingin setiap orang diselamatkan, dibebaskan, dan masuk dalam kerajaan-Mu. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari rahmat yang berlimpah ini bagi kami, cinta-Mu yang besar bagi kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, kemarin kita merayakan Santa Monica, seorang ibu yang tabah, seorang ibu yang tekun, seorang ibu yang dalam jatuh bangun, dalam kesulitan, dalam beratnya waktu, seorang ibu yang sabar menanggung segala penderitaan. Sehingga selama 30 tahun dia berdoa dengan tangis, dengan air mata untuk pertobatan anaknya Agustinus dan suaminya Patricius. Dan akhirnya Tuhan menjawab ketekunan, kesabaran, seperti halnya kita lihat dalam diri Ayub. Kita lihat juga dalam diri Bunda Maria yang juga puluhan tahun harus bergaul akrab dengan Yesus, mengerti, mencoba memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Demikian juga dengan hidup kami ya Tuhan. Tuhan selalu juga membuka, ingin supaya apapun situasi hidup kami, seberat apapun, sesulit apapun, ya, pasti kita ingin Tuhan membaharui, memulihkan keadaan situasi kita. Maka saudaraku yang terkasih, memacu bercermin pada Santo Agustinus dan Santa Monica, baiklah kita melihat, kita bersyukur atas kehidupan ini. Pertama-tama kita bersyukur atas kehidupan ini. Seperti apapun kehidupan kita ini, kita bersyukur. Nah, entah itu kita anggap sebagai sesuatu yang kurang baik, entah kita anggap sebagai sesuatu yang menyakitkan, memedihkan, dan menyulitkan bagi kita. Anggaplah itu sebagai syukur, sebagai rahmat, sebagai anugerah. Nah, disitulah kemudian kita melihat sejauh mana kita bergaul akrab dengan Tuhan, sejauh mana kita mendengarkan Tuhan, sejauh mana kita dibentuk oleh Tuhan, sejauh mana kita merasakan bahwa Tuhan ingin membaharui segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan itu kita lihat dalam diri Santo Agustinus. Bagaimana selama puluhan tahun dia tersesat hidupnya, dia hidupnya berantakan, kacau balau, ya, dengan kepandaiannya, dengan kehebatannya, dengan keluar biasaannya dia. Tapi kemudian Tuhan tetap menangkap dia. Dia bertemu dengan Santo Ambrosius, uskup Milan yang sama pandainya dengan mereka berdua. Disitulah terjadi pertobatan. Dan dia akhirnya menjadi seorang imam, kemudian menjadi seorang uskup, ya, dan uskup pujangga gereja pada abad keempat. Ya, di situ ada kalimat-kalimat, tulisan-tulisan buku-bukunya sungguh luar biasa sehingga mempengaruhi banyak orang dengan tulisan itu. City of God, City of Man, misalnya contoh. Ada kalimat-kalimat yang bagus yang selalu diulang-ulang oleh orang yang mengaguminya. Dia katakan begini: lambat aku mengenal engkau, oh keindahan begitu lama dan begitu baru. Sebab sesungguhnya engkau bersamaku, tetapi aku tidak bersama engkau. Ya. Jadi memang kita itu adalah orang yang sangat lambat dalam mengenal keagungan cinta Tuhan yang luar biasa. Ya. Begitu tertutupnya kita, begitu kakunya, begitu batin kita, begitu kerasnya kita untuk tidak mendengarkan suara Tuhan, bahkan menjauhkan Tuhan, bahkan meniadakan Tuhan. Ya, itulah hati kita manusia, cenderung untuk menjauh dari Allah. Dan itulah kecenderungan yang disadari oleh Santo Agustinus. Perjalanan batin seseorang, perjalanan batin kita, bagaimana kita juga perjalanan hidup rohani kita, ya, yang seringkali seolah-olah menolak yang baik. Dan maka kita mudah terpengaruh, mulai diganggu oleh hal-hal yang membuat justru kita sengsara, ya.
terlambat aku mengenal Engkau. Dan kalimat lain dia mengatakan, hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Apapun semenjak kita menjauh dari Tuhan, kita tidak akan bahagia, kita tidak akan tenang. Dan itulah rahasia kehidupan. Karena hati kita adalah milik Tuhan. Sekali lagi, hati kita itu milik Tuhan, hidup kita itu milik Tuhan. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin kita tidak bahagia, semakin kita tidak tentram, semakin kita tidak menyenangkan hidup kita. Sekali lagi saudaraku, hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Dan Tuhan itu lebih dekat dengan diriku daripada diriku sendiri. Intimior intimo meo. Tuhan itu lebih dekat dengan aku daripada diriku sendiri. Coba, ya, Tuhan mengerti aku. Tuhan menyelami diriku dengan segala problem kehidupanku. Bagaimana Yesus ketika bergaul dengan para muridnya, bagaimana Yesus tahu para muridnya, bagaimana Yesus tahu dengan Nathanael, aku melihat engkau di bawah pohon ara, ya, dan engkau adalah Israel sejati. Ya. Nah, maka saudaraku terkasih, bagaimana Israel sejati? Menarik sekali dikatakan Israel sejati, karena Israel itu adalah Yakub. Yakub itu adalah pembohong. Ya. Dia pembohong, dia bohongi saudaranya Esau sehingga untuk mendapat hak kesulungan. Berbagai macam cara dipakai untuk menjadi orang besar, tetapi kemudian dia bertobat. Ya. Israel sejati adalah orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang mencari Tuhan. Dan itu juga kita. Ya, meskipun keadaan kita begini, apa yang sebetulnya harus kita mohon usahakan? Mencari, terus mencari Tuhan. Ya. Justru karena kita mengalami problem kehidupan, justru karena kita mengalami kesulitan, justru karena kita mengalami penderitaan, kita mencari jawaban. Ya. Hatiku tak akan tenang. Jadi karena kita terluka, maka kita mencari Tuhan. Dan jangan pernah putus asa, terus mencari sampai Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Apapun juga saudaraku terkasih, maka ketika kita mengalami penderitaan, itu sebetulnya adalah cara Tuhan supaya kita mencari Dia. Ya, supaya kita mencari jawaban kepada Dia, bukan justru marah, kecewa. Meskipun mungkin pertama kali ada unsur kemarahan, ada unsur kekecewaan, ada unsur bertanya, kok saya yang menderita? Ya. Mengapa bukan orang lain? Atau kenapa saya lama sekali menderita, tidak ada jawaban? Betul. Ya, kita ada unsur penolakan, denial. Tapi coba, ya, menerima dengan penuh syukur situasi seperti itu. Nanti pelan-pelan Tuhan akan menyembuhkan. Ya. Semoga saudaraku terkasih, lewat Santa Monica dan Santo Agustinus, satu keluarga, sekali lagi ini Tuhan membaharui satu keluarga. Jangan pernah putus asa ketika keluarga Anda, ketika hidup Anda penuh dengan segala kesulitan. Yang penting adalah mari kita membuka diri, membuka hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, terbentuk oleh Tuhan. Saudara, bacaan Injil hari ini mengajak kita sekali lagi untuk berjaga-jaga dan waspada. Jadilah wanita yang bijak, bukan wanita yang bodoh. Ya, wanita yang bodoh dan wanita bijak sama-sama membawa obor untuk bertemu dengan pengantin. Tetapi wanita bodoh, obornya kemudian kehabisan minyak. Sedangkan wanita bijak, obornya tetap bernyala, ada persediaan minyak. Lalu apa yang terjadi? Si wanita bodoh itu harus membeli dulu minyak tersebut. Lalu pengantin datang, masuk ke dalam perjamuan dan ditutup. Wanita bodoh tidak bisa masuk lagi. Apa maknanya dari wanita bijak dan wanita bodoh? Maknanya adalah bahwa kita harus sadar, harus bangun dari tidur. Pertama, harus bangun dari tidur. Kita harus memiliki kepercayaan, keyakinan. Ya. Kita harus mempunyai pengetahuan yang benar tentang keselamatan. Hidup kita itu bukan sementara, tapi sepanjang zaman, abadi. Maka harus kita memiliki gambaran yang benar tentang keselamatan itu. Yang kedua,
kita harus memiliki juga keutamaan. Minyak itu adalah keutamaan-keutamaan. Ya. Jadi keutamaan itu tidak boleh dalam tanda petik sedikit keutamaan, tetapi juga harus memiliki banyak keutamaan. Ada reserve. Karena perjalanan kita tidak cukup hanya beberapa waktu keutamaan kita, tetapi keutamaan itu menjadi sesuatu perbuatan-perbuatan baik itu menjadi suatu keutamaan yang menjadi beban, menjadi bekal kita di dalam menghayati hidup keabadian. Ya, jadi kita harus belajar untuk sekali lagi, untuk sadar, untuk bangun dari tidur. Ya. Kalau orang bangun dari tidur, dia tidak sadar akan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak sadar akan kehadiran Tuhan. Tetapi dengan bangun dari tidur, kita mulai dibangun untuk memiliki kesadaran terus, memiliki sikap bangun, waspada, ya. Waspada selalu, ya. Itulah saudaraku yang terkasih, semoga Anda dan saya menjadi bijak, ya, tetap waspada. Dan untuk waspada dan bijak, maka apa? Kita melatih diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Kita berdoa, kita membaca kitab suci, kita melakukan tindakan-tindakan yang baik pada orang lain, kita bertanggung jawab atas hidupku, bertanggung jawab atas orang-orang di sekitarku, ya. Dan itu memang tidak mudah, tetapi tidak apa-apa, ya. Jadi kita belajar untuk terus-menerus berbuat baik sebagai bentuk supaya kita memiliki keutamaan. Keutamaan itulah yang membuat kita sadar, bangun, ya, melakukan apapun juga yang terbaik untuk Tuhan, untuk sesama. Saudaraku, semoga Anda dan kita semua sadar, bangun dari tidur. Tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat kita jatuh begitu, yang membuat kita lupa. Ya. Coba kalau kita lupa, ya, sekali kita, bagaimana cara Tuhan untuk membuat kita sadar? Terus diulang-ulang, jatuh bangun, berulang-ulang sampai puluhan tahun, seperti Santa Monica puluhan tahun, sehingga dia sadar. Ya. Jadi tidak jatuh lagi, sadar lagi, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, sehingga menjadi suatu kesadaran yang lengkap bahwa kita harus memiliki sesuatu panggilan untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Semoga kita semua tetap sadar, tetap bangun, dan ketika kita menghadapi penderitaan, itulah cara Tuhan supaya kita memiliki kesadaran, supaya kita terarah hati kita kepada Tuhan. Supaya kita semakin kuat, semakin sadar, semakin bangun di dalam kehidupan kita masing-masing. Waspada. Yang kedua, saudaraku terkasih, ketika salah satu dari anggota keluarga kita atau mungkin kita sendiri mengalami penderitaan yang berat, itulah cara Tuhan. Itulah Tuhan ingin membuat kita lebih dekat dengan Dia. Kita dilukai oleh Tuhan supaya kita mencari Tuhan yang menjadi sumber segala rahmat, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin hancur hidup kita. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita menjadi satu dengan Dia dan diselamatkan pada akhirnya. Semoga kita semua bangun dari tidur, waspada, supaya Tuhan hadir dan kita menyadari kehadiran Tuhan selalu dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda, supaya kita semua sadar dan bangun mengikuti Yesus. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.